Dia mengcosplay baju yang dia pakai. Mengcosplay yang gambarnya di baju yang dia pakai itu ya. Dia cosplay. Nih Apa keresahan gue tuh cowok bawa tas perempuan yang model begini aja, yang terlalu feminim gitu sih. Tapi orang kan yang tadi sebuah karya itu kan punya interpretasi asumsi masing-masing bener. gitu. Gua arahnya kemana tapi orang ngebacanya lain, ya itu hak mereka juga Iya, gitu. Kayak Van Bener-bener. Gogh mungkin misalkan waktu dia masih hidup karyanya nggak pernah laku sampai dia putus asa, akhirnya dia meninggal, akhirnya karyanya dia tuh terkenal setelah dia meninggal. Jadi dia nggak Kebanyakan gitu ya. jadi dia nggak ngerasain karyanya dia. Cek. Coba Cek. cek lagi. Oke. Oke. Jadi depan gue ini The Arif Wibowo. Iya. Ada D-nya ya tapi nama lu ya. Ada Arif Wibowo kan tapi. Arif Wibowo. Panggilannya Bowo, Gugun. Kalau di rumah Bowo dari SD sampai SMP, pokoknya dari lahir sampai SMP itu Bowo. Terus mulai ngerubah agak dewasa sedikit ya, mulai ke Arif lah kayaknya. Bowo tuh terlalu ya mau meninggalkan masa-masa kecil aja gitu. Anjay. Gitu ya. Mulai lebih dewasa lah ya, namanya Arif lah ya. Lebih kota lah namanya Arif. Kalau namanya Bowo kan kayaknya lebih Jawa banget gitu. Oh iya bener. Bener sih Jawa. Emang lu Jawa? Jawa mana tuh? Jawa Tengah. Kalau Purworejo kalau ibu tepatnya Purworejo. Itu lebih dekat Bandara Internasional Jogja itu lebih dekat Purworejo dibanding ke kota Jogjanya. Yang baru apa yang lama? Yang baru. Yang baru ya. Itu emang jauh banget sih itu. Iya, tapi sama Purworejo itu justru lebih dekat dibanding ke kota Jogja. Berarti enak dong kalau balik ke kampung lu. Bener. Naik pesawat udah dekat tuh. Belum pernah nyoba juga sih. Tapi kalau sesuai jarak di Maps itu lebih dekat. Oh enak berarti kalau udah deket bandara dong. Bener. Terus ya si Bowo ini Arif atau The Arif Wibowo. ya. Sekampus juga nih sama atau kan? Sesuai panggilan waktu di kampus aja lah biar enggak kagok. Nah, itu maksud gua kok. Tiba-tiba panggilan lu jadi di kampus tuh nggak ada nih di nama lu, di akte kelahiran lu tuh nggak ada. Jadi dipanggilnya tuh Gugun lu ya. Gugun. Kenapa tuh kok bisa dipanggil Gugun ya? Gue nggak tahu ceritanya. Cuman pada saat gue tahu lu udah namanya Gugun. Dipanggil anak kelas. Cuma awalnya gue nggak tahu siapa, entah Dion atau siapa gitu. Mungkin muka gue tuh kayak Gugun Gondrong katanya gitu. Jadinya dipanggilnya Gugun ya. Lu dipanggil Gugun aja gitu ya. Udah ya. Akhirnya dari situ semua jadi Gugun ya. Udah. Mengiyakan aja lah udah. Gimana lagi? Lu menerima tuh dipanggil Gugun, menerima tuh. Ya daripada nggak nengok juga kan gue. Oh iya. Jadi nggak ngobrol ya kan. Iya. Padahal lu maunya dipanggil siapa pas kuliah? Ya Arif aja lah. Arif, bukan Bowo. Emang pengen Arif. Tapi beberapa yang manggil Bowo juga tuh kan, kayak Apit itu manggilnya Bowo tuh. Oh iya. Mahatma juga manggilnya Bowo. Oh manggilnya Bowo. Dosen tuh Mahatma, dosen apa dulu sih? Fotografi juga ya? Dosen fotografi. Semiotika ya dia? Enggak lah. Fotografi kayaknya deh. Iya fotografi. Tapi apa? Fotografi dasar ya? Dasar. Karena kayaknya waktu itu kayaknya gantiin atau apa gitu Pak siapa? Itu kaprodi kita dulu. Pak Rabernir. Sebelum. Oh Pak. Aduh. Pak Hermanto. Ya itulah tuh. Generasi dosen generasi awal tuh. Oh iya benar. Sebelum ada invasi dari negeri seberang. Iya benar sih itu. Lu belajar fotografi atau lu ternyata lebih dapat sesuatu pas kayak otodidak atau lu lebih apa emang lu dari dulu suka ya fotografi? Dari dulu dari film sih sebenarnya. Dorok itu hobi-hobi ngeliat punya temen gua pakai lupa gue Canon berapa gitu yang masih film, lupa gua. Itu main-main aja pas zaman kuliah di sebelum
kita berkuliah sekarang. Oh. Gitu. Dia mulai main itu, terus mulai tertarik deh gue. Tapi sebenarnya Mulai tertarik ya, sama fotografi. Fotografi. Tapi awalnya dari film. dari Apa film. gimana? Iya. Udah mulai dari film tuh, sebelum digital lah pokoknya. Oh, sebelum digital. Tapi gue nggak pernah coba, waktu itu belum pernah coba kayak ya cuci sendiri atau apa kayak gitu-gitu, belum pernah. Jadi cuma emang semua foto-foto hobi aja, jalan-jalan kemana, ke kota dulu, ke kota tua, Bundaran HI gitu-gitu lah tuh. Belum yang interest yang wah gue mesti gimana foto yang bagus, belum tahu deh, seneng-seneng foto-foto aja tuh gitu. Tapi itu dari kecil ya. Dari pas kapan lo akhirnya melakukan kegiatan foto itu? SMA. Itu SMA akhir-akhir sih, SMA akhir-akhir tuh. Oh, udah suka tuh. Teman SMA gua. Kalau lebih jauhnya lagi dari kalau lebih jauh lagi justru awal tuh justru jurnalistik duluan. Oh iya. Jurnalistik dulu. Yang lebih gue pengen, malah jadi cita-cita dulu. Foto jurnalis. Jurnalis dulu sebelum foto jurnalis ya. Mau jadi jurnalis dulu nih. Oh, jadi jurnalisnya dulu. Belum foto jurnalisnya. Belum, benar. Makanya itu kenapa waktu itu gue kuliah ngambilnya Vkom dulu sebelum di fotografi ini ya. Oh, Vkom. Vkom, Oh, Vkom. Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh. Di Vkom. Itu di mana? Mustopo. Makanya lo ngambil itu. Dan pengennya jurnalistik. Jadi karena awalnya tuh karena gue seneng baca kan. Seneng baca koran, apalagi bokap dulu sering beli koran, dikirimin koran dari situ. Terus akhirnya seneng beli sendiri itu koran bola dulu, kalau tahu koran bola, koran Go, siapa lagi tuh. Pokoknya karena emang interestnya di bola ya belinya koran itu. Terus ngelihat apa liputan-liputan wartawan-wartawannya bola gitu ya, ikut Piala Dunia gitu. Terus ngelihat apa dia berangkat ke sana, kayaknya enak banget gitu. Lo bisa kerja terus dengan kesukaan lo gitu, hobi lo gitu. Kerja terus tapi motretin bola juga. Lu suka bola ya. Nah, itu kayaknya wah itu enak kayaknya ya. Maksudnya nyaman ya, lengkap. Bener. Lengkap. Lo seneng bola. Tapi dan lu pengen jadi pemain bola sebelum mau jadi jurnalis. Iya, bener. Oh, sebelumnya lagi lu pengen jadi pemain bola. Makanya dari main bola itu justru dari SD sampai SMP. Nah, dari SMP ke atas itu justru udah cita-citanya udah lain justru, tapi kesenangannya tetap kan. Oh iya, tetap bola kesenangannya. Tapi setelah baca koran bola, tabloid ya. Nah itu gue dari mulai SMP itu sampai SMA itu gue sering banget, hampir tiap hari nongkrong di tukang koran, karena gue nggak bisa beli ya. Dan kalau beli tuh seminggu 2 kali doang kan. Dia tuh kan Senin sampai sama Kamis tuh terbitnya. Nah, lu nongkrong lah tuh di tempat koran itu. Tukang koran karena buat baca koran gratis. Di depan rumah. Di seberang rumah dulu ada tukang koran. Sampai gue dikasih ya dipercayain lah, suruh jagain lah tuh kalau lagi dia mau ke cabang dia yang lain gitu. Tolong jagain gitu. Ntar dikasih koran kadang gitu. Terus akhirnya lu baca-baca tabloid bola itu sampai akhirnya lu mau berubah jadi jurnalis tuh karena dari baca itu atau dari gimana? Baca koran, bener. Makanya, dari baca koran. Bener, makanya gue seneng politik juga sampai sekarang, seneng ya sosial budaya ya karena dari baca koran itu tuh. Dari situ. Lu akhirnya suka jurnalis. Iya, penulis jurnalis. Nulis. Lu pengen nulis kan jurnalis tuh. Nulis dan ya itu masih jurnalis ya, belum ke fotonya tuh. Kan, belum foto jurnalis kan, masih pengen jadi jurnalisnya. Benar. Iya. Gitu. Terus ya itulah bergeser makin dewasa. Nah itu kenal kamera. Nah, itu dah tuh mulai ketertarikannya berubah beda lagi nih. Tapi interestnya tetap tadi tuh ya, pokoknya berkesinambungan terus pengen tuh olahraga bola ya, terus jadi makin bertumbuh, ngerti gak sih?
makin bertumbuh iya, dari iya, senang dari senang bola pengen jadi pemain bola tuh. terus akhirnya bolanya tetap, terus bertumbuh lagi jadi jurnalis, jurnalis bola Iya gitu. bener. Bertumbuh lagi Kenal foto kenal nih. foto, ya itu jadi Pengen jadi fotografer jurnalis. jurnalis Tapi bola juga. bola. Oh, oke. Bertumbuh, jadi cita-citanya bertumbuh, bukan berganti, Iya tapi benar. bertumbuh. Tetap dengan dari basicnya awalnya bola ya. Rootsnya bola. Rootsnya bola, bener juga. Tapi lu nggak ada, tadinya kan film tadi lu pengen. Film itu maksudnya gue Pengen pertama kenal kamera tuh nama dari kamera oh film. kamera film aja. Gue kira lu tertariknya ke film gitu. Iya. Kamera film. Oh kamera film. Iya betul gitu. Iya. Tapi itu ada cerita lagi nanti kalau soal film ya. Itu kan gue bertumbuh lagi tuh nanti tuh. Seneng, pengen banget bikin film ya, kan nama masih muda tuh, dulu pengen banget tuh explore pengen Ini bikin film nih kan, bukan kamera film nih. kamera film. Iya. Tapi nanti aja itu. Oh, tapi itu enggak. Tapi tetap bola bikin film. Oh, enggak. Oh, enggak. Gue kira lu pengen bikin film bola tuh yang kayak Subasa gitu maksudnya. Yang Tapi gue film akhirnya bola. kesampean Apa sih tuh. namanya tuh? Iya, tapi gue akhirnya kesampean. Hmm. Magang di film yang ngebahas bola. Hah? Hari ini pasti menang, kalau lo tahu. Tahu gue tuh hari ini. Nah, pasti itu gue menang, sempat gue magang di situ, di di situ. film itu. Itu film ya? Film. Lu magang di situ sebagai? Magang di situ. Waktu itu sebagai foto promosinya. Oh, berarti lu udah kuliah tuh. Udah kuliah. Oh, magang di situ. Magang di situ. Oh, bagus dong. Tapi filmnya bola. Iya, film bola. Yang saudaranya Andi Bahtiar Yusuf yang bikin film Romeo Juliet, kalau lo tahu. Iya. Nah, itu oh. Tetap ya bersinggungan ya, sampai magangnya juga bola. Itu. Emang sesuka itu sama bola ya. Kenapa tuh emang dengan bola? Nggak tahu lah. Ya itu lah, dulu karena sering nonton bola, main bola. Terus memori nonton bola bareng bokap kayak gitu-gitu tuh. Itu jadi core memori masa kecil gitu tuh. Tapi liga apa lu nontonnya? Liga atau Piala Dunia doang atau gimana? Kalau gue sukanya pas Piala Dunia doang nih. Liga Inggris, gitu. Liga Inggris. Oh, dari awal-awal Liga Inggris tuh. Oh. Itu makanya kenapa sukanya MU. Oh, lu MU nih. Berarti Yura United dong. Yura United. Ya, dulu kan masa kejayaannya tahun-tahun 90-an kan MU kan. Iya, benar. MU ya. Makanya mulai rajin nonton Liga Italia juga. Italia apa Roma? Inter. Milan. Oh, Inter Milan. Karena gue Inter tuh. Oh, Inter ya. Karena di lingkungan gue tuh abang gue seneng Milan, tetangga gue. Jadi lingkungan gue banyak AC Milan. Jadi ke AC Milan tuh gue. Gue Internya tuh. Inter ya. Gara-gara kipernya aja jago. Siapa? Si Julio Kaisar. Udah pas di situ doang gue sukanya sama Inter. Oke. Gitu. Itulah masa kecil gue yang cita-citanya bertumbuh akhirnya sampai ketemu fotografi gitu. Terus akhirnya lu suka foto jurnalis nih, spesifik. Bener. Foto model, foto komersil gitu nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Ke jurnalis ya? Ke jurnalis awalnya ya. Nah, makanya nanti karya-karya gue mungkin yang bisa dilihat juga, walaupun bukan khusus buat foto jurnalis ya, tapi basic-basicnya itu masih tetap gue terapin gitu. Untuk foto jurnalis ya. Ilmu-ilmu foto jurnalistik ilmunya gitu. masih melekat lah di foto-foto lo itu, gaya-gayanya lah ya. Tapi emang jurnalis tuh harus foto yang punya berita? Enggak sih. Ini aja sih. Ada apa namanya? Ada apa ya namanya ya? Ada pakemnya lah gitu. Ada pakemnya, tapi enggak selamanya yang berunsur berita gitu. Oh, enggak selalu foto jurnalis. Tapi menyampaikan tapi komunikatif gitu. Oh, komunikatif.
karya-karyanya gitu. Oh, Yang gua ini ya, yang gua pahamin ya. iya benar. Kalau emang salah ya soalnya namanya juga Karena kan sebenarnya banyak kan turunannya fotojurnal bener itu. bener. Setahu gue banyak deh cabangnya tuh, banyak banget fotojurnalis tuh, macem-macem lah, ada foto kriminal, ada foto olahraga, foto apa lagi ya, foto story ya, Foto story, esai, jurnal, dokumenter. foto dokumenter ya. Nah ya itu makanya karya tugas akhir gue lebih ke foto ke dokumenter sih sebenarnya. Fotoin apa itu waktu itu lo? Foto anak berkebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus itu ini apa sih sekarang tuh, sindrom Macam-macam. Kalau gue itu autisme. Autisme yang kalau subjek gue itu dia itu hiperaktif. Autisme hiperaktif gitu. Jadi emang bandel ya, agak sulit, apa namanya, bener-bener agak sulit aktif banget, lari-lari apa gitu. agak sulit dikendalikan. Gue pertama ketemu aja kan, gue datang pasti ke sana masih observasi ya gitu ya, belum bawa kamera tuh. Jadi untuk pendekatan itu gue nggak bawa kamera, jadi biar dia tuh nggak kaget gue tahu-tahu dia motoin dia atau apa, nggak langsung bener jepret gitu. Ini orang ya. asing tahu-tahu datang ke gue, tahu-tahu moto-motoin gue kan, gue kan juga nggak tahu karakter mereka gitu ya. Jadi itu yang gue jaga dulu tuh, dia kan harus kenal gue dulu. Iya, maksudnya lu sebagai orang deket dulu lah. Bener. Buat dia ya, buat ketemu berkali-kali sampai gue nginep di itu sekolahnya itu pesantren atau enggak, sekolahnya itu emang ada boardingnya, cuma emang nggak semuanya di situ. Jadi nama sekolahnya Rumah Autis. Itu untuk ABK itu anak berkebutuhan khusus ya, yang kurang mampu. Karena sebetulnya sekolah autis itu mahal sekali, mahal banget. Yang kebanyakan ya, makanya dia yayasan ini bikin. Yayasan maksud gue ya. Yayasan Rumah Autis ini bikin sekolah anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu. Ada juga yang mampu, jadi subsidi silang gitu. Jadi yang mampu bayar full misalkan gitu ya. Jadi untuk di subsidi silang buat yang anaknya nginep di situ di yayasan. Kalau yang subjek gua itu nggak nginep. Tapi ada yang nginep ya? Ada yang nginep, beberapa biasanya kayak yang dari daerah gitu. Cuma nggak banyak memang. Kebanyakan pulang. Nah ini ya sama tuh judul pameran tunggal gua sama. Ya karena buat gua mereka tuh sama aja sama kita, sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan, dan kegiatannya pun sama kayak kita. Dia diajarin buat mandiri juga, belanja, kenal uang, terus Pak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sendiri kayak makan sendiri, bisa sendiri, main, mandi. Sesekali pernah disuruh coba sama orang tuanya belanja gitu-gitu. Tapi yang menariknya dia harus dikasih gelang identitas karena dia pernah kabur, pernah hilang. Oh gitu. Jadi kayak pasien gitu ya? Iya, tapi bener kayak pasien. Dikasih gelang nama. Gelangnya gelang besi, enggak ada. Aduh, sayang banget ya. Enggak ada ya. Di fotonya ada harus. Iya. Ada gelang besi. Itu kenapa gelang besi? Gelang besi. Jadi nggak kayak sakit ya? Enggak, kayak gelang-gelang kita tapi model besi. Gelang ini kan aksesoris kayak aksesoris yang besi. Iya. Tapi lempengan. Ya nggak menyakitin. Di situ ada namanya. Ada nama, nomor telepon, alamat. Gitu. Jadi kan kalau besi kan awet tuh, nggak hilang, nggak rusak, kalau ditarik sama dia nggak rusak tuh misalkan. Bener. Atau kena hujan atau kena basah gitu. Dan ya banyak sih sebenarnya anak ini menariknya. Ketemu anak ini tuh juga nggak langsung dia nih gitu, enggak. Enggak. Berarti jadi kayak elunya gimana? Jadi waktu itu kan gue datang ke sekolahnya, ke Rumah Autis ini. Itu ya datang
untuk ikutin kegiatannya aja, ikutin kegiatan semuanya hari pertama gitu, ikutin kegiatan. Karena gue sempat nginep juga kan, karena guru-gurunya banyak juga yang nginep gitu ya. Itu ada kegiatan, terus kayak Ramadan juga ada kegiatan kayak pesantren kilatnya juga. Oh. Jadi terus waktu itu gue emang pas Ramadan tuh waktu itu. Jadi gue ikut pesantren kilatnya juga, ikut tuh belum bawa kamera tuh gue tuh, masih ikut kegiatannya bantu-bantu gitu ya. Terus lu Jadi bawa kamera terus foto itu minggu kedua. minggu Minggu kedua. kedua. Oh, berarti seminggu pertama Minggu pertama gue sama sekali nggak sama sekali enggak ya? Enggak. Gue Jadi kira 1 hari doang cukup, enggak ya? Kalau buat gue enggak. Oh gitu. Karena kan ya mungkin daya tangkapnya juga beda kan dia. Iya iya. Jadi daya tangkap orang itu kan beda-beda, apalagi ABK ya gitu ya. Iya benar. Jadi gue mungkin butuh waktu yang agak spare, waktu panjang lagi nih gitu. Kalau normal maksudnya biasa-biasa aja anaknya, kakak mau foto besok kayak gini-gitu kan Iya, bisa kita bisa, ngobrol ya. Tapi kan gampang. kalau ini kan ya harus butuh penyesuaian lagi gitu. Jadi gue bener-bener tuh ikutin kegiatannya biar akrab sama dia. Terus gue lihat nih, ya walaupun gue walaupun gue nggak pegang kamera, tapi mata gue tuh selalu ngeliatnya lewat sisi fotografi. Jadi ngelihat nih anak kayaknya dalam tanda kutip fotogenik nggak ya gitu loh. Oh, tetap mencari Betul. modelnya ya. Betul. Iya. Sambil menangkap itu tuh, oh gini kegiatannya ini. Oh ini kayak anaknya susah banget nih diarahin atau apa gitu. Oh, gitu. Jadi Terus nggak semua anak. Terus ini ada satu anak ini termasuk dia senang di satu titik, satu objek, ada tembok gitu, dia satu di sisi itu mulu tuh, ada jendela. Enggak, dia suka duduk di situ. Oh, di jendela. Deket jendela, depan jendela. Nih dia ngebelakangin jendela. Nah itu terus gue ngeliat, ih menarik banget dia, karena dia sering di situ gitu. Menarik banget nih dia nih, ada jadi siluet nih gitu. Gue ngeliat, jadi mata gue walaupun gue nggak bawa kamera, gue selalu ngeliat dari sisi fotografinya gitu. Gitu. Jadi gue lihat anak-anaknya gitu. Terus gue abis dari sisi itu, terus gue lihat dari background story-nya, gue tanya gurunya. Misalnya gue udah dapat satu anak nih, nggak langsung ke dia sebetulnya, adalah satu anak gitu. Terus background story-nya gimana? Kayaknya iya, gimana ya? Namanya kita sebagai mau bikin cerita itu kan pasti mau cari cerita yang menarik gitu ya. Iya benar. Menarik itu kan macam-macam. Menarik misalkan ada yang orang ngejual kesedihannya, menarik dari kesedihannya. Orang mau ngejual dari yang happy-happynya gitu. Ya dicari yang happynya gitu kan, ya gitu-gitu. Jadi misal walaupun gue udah cocok nih sama subjeknya nih, tapi kalau background story-nya nggak cocok, itu juga belum tentu dia orangnya gitu. Jadi nggak, Berarti lu ngulik dong. Ngulik ke banget. anaknya juga backgroundnya gimana? benar ngulik. Oh, iya. Kalau backgroundnya kan gue nggak mungkin gue interview dia ya, Oh, iya. nggak bisa diajak ngomong juga ya. Terus lu nyari taunya Ke dari gurunya. ke gurunya. Ke gurunya tuh udah hafal semua kan. Oh iya. Background story-nya juga udah hafal, keluarganya gimana, terus gimana dia bisa sampai autis misalkan. Emang itu enggak sengaja ya? Nah, menariknya jadi bisa dirinya jadi autis tuh. Nah, itu menariknya. Ada yang dari lahir kan ya, dari lahir langsung terakhir autis. Nah, kalau menariknya dia itu lahir normal. Lahir normal. Ini berdasarkan pengakuan ibunya ya. Normal. Normal, terus ketika menjadi autisnya itu di usia itu dia udah punya adik, justru usia 4 tahun kalau nggak salah ya, atau 4-5 tahun. Jadi selama 3 tahun itu normal. Baik, biasa. Betul bisa ngomong. Waktu itu belum lancar juga ya, cuma aktivitasnya normal, perilakunya normal gitu, jalan normal, apapun normal. Nah, menurut pengakuan orang tuanya, bukan ini pasti beda kasus ya pasti ya, untuk di anak-anak lain gitu ya. Tapi menurut pengakuan orang tuanya, karena dia sempat divaksin. Itu ada salah satu vaksin yang vaksin kayak kita gitu ya, betul, kayak hepatitis, waktu vaksin anak-anak lah gitu. Imunisasi. Iya, imunisasi waktu anak-anak ya. Iya. Imunisasi. Sampai dia pernah jadi sampel yayasan dari US kalau nggak salah.
Jadi Kar- sampel karena ini setelah imunisasi ya, vaksin itu. setelah jadi anak Autis. autis. Oh. Karena ini cukup langka gitu menurut orang tuanya ya. Karena setelah si vaksin, setelah Betul. imunisasi itu jadi Jadi autis berubah sifatnya. drastis ya. Drastis, awalnya pukul-pukul kepala, Oh gitu. jedot-jedotin kepala. Tapi vaksin apa waktu itu imunisasi yang Kurang tahu. Nggak tahu ya. Kayaknya Kan juga banyak kan ya. banyak imunisasinya. imunisasinya banyak. Aduh. Begitu. Ini bukannya lo jangan imunisasi Iya. ya. Ini lo imunisasi tuh harus. Cuma kan itu pasti makanya ini kenapa Iya, jadi sampel kenapa? karena langka kejadiannya gitu. Iya. Jadi kita wajib imunisasi tuh wajib. Ya bener lah, kan kalau enggak kita gampang kena Bener. flu, kena demam Iya. segala macam lebih gampang. Polio dulu. Polio bener, kalau nggak diimunisasi kemungkinan kena polionya lebih tinggi kan. Hepatitis. Bener. Jadi ini karena kejadian langka. Nah itu dia, gue tertarik tuh dari situ gitu. Jadi secara cerita, secara background story-nya ternyata menarik gitu ya. Ternyata nih anak terjadi kayak gini karena tadi itu. Betul. Jadi kan kalau untuk bikin dokumenter atau esai itu kan nggak cuma foto, tapi ceritanya juga harus ada gitu kan ya. Oke. Berarti ada narasinya ya, Ada narasinya. Caption atau narasi ya? Narasi, lebih ke narasi. Cerita ya, background story, gimana kegiatan sehari-harinya dia gitu. Jadi bukan cuma caption doang. Dan bukan satu foto aja ya, banyak ya. Bisa berapa tuh kalau foto itu waktu itu gue 21 ya? 21. Oke. Dan nggak bisa tuh kalau foto dokumenter, foto esai itu nggak bisa tuh dicabut satu gitu. Jadi satu foto tunggal tuh itu nggak bisa. Karena fotonya berkelanjutan bercerita. Ada gitu. benang merahnya Benang merahnya betul. Jadi satu foto ke foto lain. Betul gitu. Iya. Cuman sayangnya nih guys, kita nggak bisa menampilkan nih fotonya. Ada trouble di sini. Iya bener hilang ya, ini webnya hilang ya. Dihilangin dari webnya, nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya bisa dibuka. Gitu. Padahal seru sih ini. Seru banget sih sebenarnya. Habis itu lu melakukan foto apa lagi tuh setelah dari foto esai? Pada saat itu lu kenapa akhirnya ide lu nih fotoin anak autis nih, mengintip dunia anak autis? Karena apa yang pengen lu intip nih? Iya, waktu itu kan tugas akhir itu gue pasti brainstorming ya, semua gue breakdown karena langsung ke anak-anak itu. Karena kenapa nggak tahu, mungkin kayaknya Tuhan itu udah nakdirin gue tuh foto anak-anak pada saat itu ya. Karena beberapa event yang gue kerjain, terus gue foto-foto dapat klien, dapat kerjaan itu kebanyakan anak-anak gitu fotonya. Dari event anak-anak, terus ada foto keluarga juga, fotoin anak ulang tahun gitu-gitu. Iya. Jadi eventnya event anak-anak. Ini gue disuruh sama Tuhan nih, gue disuruh ke anak-anak deh gitu. Jadi coba deh anak-anak. Nah terus habis itu gue brainstorm tuh, gue breakdown semua. Anak-anak apa sih masalahnya, terus kan cara brainstorm gitu ya, mind mapping lah sebenarnya. Kalau bahasa sekarang tuh mind mapping. Jadi dari satu keyword, misalkan nih si anak ini, keywordnya anak-anak gitu ya, itu di breakdown tuh masalahnya, terus atau apa aja kegiatannya anak-anak, atau apa aja masalah anak-anak, masalah kesehatannya apa aja. Nah dari situ juga di breakdown lagi tuh, terus sambil dicari referensi foto-foto anak, misalkan anak penyakit apa gitu, fotonya kayak apa, terus macam-macam lah penyakit pokoknya masalah yang tentang anak-anak lah gitu, apa aja gitu. Akhirnya Jadi lu nemu itu nah gue lihat tuh ada satu dokumenter juga yang bikin foto anak autis.
Itu dia menarik karena dia dari Fotografer luar atau ini? fotografer luar. Oh, luar. Fotografer luar. Itu dia Lupa namanya. lupa lagi gue namanya karena udah lama banget gue nggak searching lagi nih. Ya pokoknya itu gue lihat itu sebagai referensi, akhirnya gue bikin itu. Nah di luar gue tugas akhir itu sebenarnya gue juga punya misi khusus buat anak-anak ya, karena gue banyak dapat rezeki dari tentang Iya, karena anak-anak kan kerjaan lu bener fotoin event bener. Nah ulang tahun segala Mm-mm, macam. gue akhirnya pengen ya sekaligus berbagi gitu, karena ini kan makanya gue kenapa targetnya anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu gitu. Kurang banyaknya gue berkontribusi lewat kayak dia juga sekolah ini punya majalah gitu, majalah internal. Jadi gue Majalah tentang yayasannya. ya pokoknya tentang internal lah gitu, tentang kegiatan sekolahnya gitu ya. Itu kan juga untuk ketertarikan orang pengen nyumbang gitu ya. Nah itu Iya, akhirnya lewat majalah itu ya. betul. Belum ada ya, Instagram belum ada ya? Instagram Sosmed harusnya ada sih. belum ya. Kalau sekarang kayaknya ada rumah autis kalau bisa dilihat di. Maksudnya pada saat dulu cara orang Iya untuk- benar-benar belum ada kayak kita promosinya, bisa. benar-benar Iya kan? promosinya Belum ada lewat kan? situ. Jadi lewat Karena majalah. orang masih baca majalah di tahun itu sih. Benar. Jadi emang majalah free gitu. Jadi orang lihat situ kegiatan-kegiatan dari sekolahnya gitu. Ada yang ketertarikan untuk nyumbang atau untuk nyekolahin anaknya di situ kan bisa juga. Gitu. Jadi gue berkontribusi pengen juga jadi kontributor di Majalah itu. gitu. Jadi gue apa yang gue punya, apa yang gue bisa gue kasih juga gitu. Gue bikin karya juga di situ gitu. Gitu. Juga untuk keluarganya gue juga pengen bikin happy gitu kan, karena anaknya kurang mampu. Jadi gue bikin happy, waktu itu sempat bikin foto keluarga sama ibunya gitu. Oh. Dan gue kirim ke rumahnya mereka. gitu. Mereka Jadi senang. buat kenang-kenangan gitu ya. Iya, Gitu sih misi-misi. Dan juga kalau mungkin orang-orang yang bisa nanti bisa ngeliat karya gue di situ ya, jadi ada andil gitu. Gue punya andil untuk apa sih ibaratnya ya, amal jariah gue gitu ya. Iya. Amal jariah, jadi orang lihat karya gue terus merasa tersentuh, tertarik gitu ya untuk nyumbang itu untuk tadi ya. nyumbang atau untuk nyekolahin anaknya, atau dia mungkin pengen berkontribusi juga gitu ya kan. Mungkin bisa jadi, insya Allah bisa jadi amal jariah gue juga gitu. Iya benar. Ya sama kayak yang sekarang, kalau zaman sekarang kan kayak mudah ya lewat video. Sekarang promosi tuh udah ada sosmed lah gitu kan, kayak yang dilakukan sama Tretan Muslim kan. Oh iya benar. Salah satunya dia bikin sekolah akademi apalah gitu ya, lupa gue. Ya. Udah kayak X-Men-nya dia tuh. Iya benar kan. Ya mungkin dengan caranya, dia dengan cara komedi dan gue dengan cara foto. Iya pada saat itu. Pada saat itu lu di majalah itu. Di majalah itu. Benar. Dan beberapa beberapa kegiatan relawan lainnya gitu, kayak di kelas inspirasi gitu. Iya. Gue juga pengen inspirasi anak-anak gitu. Bener sih gitu. Menarik sih, itu hal yang menarik sih buat gue. Terus jadi itu kayak timbal balik gue sama dunia fotografi gitu tuh. Jadi gue dikasih rezeki dari fotografi, gue juga pengen ngasih lewat fotografi. Bener banget. Udah habis. Enggak guys, jadi dari selain cerita dari fotoin anak ini, ada hal lain yang gue bikin tertarik untuk bisa akhirnya gue ngajak ngobrol teman gue ini, Gugun. Gue manggilnya Gugun sih, gimana ya? Gue dari dulu udah dari zaman kuliah gue manggilnya Gugun. Gimana? Ya udah gue panggil Gugun aja ya. Cuma udah nggak gondrong guys. Jadi gue kayak ngelihat sosmednya tuh sekarang lu kayak melakukan kegiatan fotografi tuh udah kayak sehari-hari lah ya. Benar. Udah kayak apa sih melakukan ya kayak yang kita lakukan sebenarnya, kayak wah ini menarik nih. Maksud gue ternyata si Gugun ini melakukan fotografi secara enteng gitu, maksudnya easy dan nggak ribet dan nggak mikirin masalah komposisi, mikirin teknis segala macam, alat, bahkan lu fotonya pun juga pakai HP kan. Benar. Jadi kayak lu melakukan fotografi yang dimana
simpel gitu yang Mm-mm. kayak zaman sekarang tuh semua orang bisa melakukan Mm-mm. foto gitu, karena sekarang kan apa-apa, maksud gua kan ya balik lagi lah ke obrolan gue yang sebelum di podcast sebelumnya itu masalah fotografi itu sebenarnya udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mm-mm. Sehari-hari itu kita melakukan itu tanpa nggak sadar Mm-mm. gitu loh kan. Foto pakai handphonenya untuk ngasih tahu ke siapa, ngabarin ke siapa Benar, gitu kan benar, pakai benar. foto kan. Nah, Benar, benar. lu ternyata melakukan hal itu gitu, itu yang bikin gua pengen tahu kok lu Mm-mm. eh, ya basicnya kan lu kan fotografi tuh tadi kan kuliah Mm-mm. fotografi, Mm-mm. cuman lu melakukan, yang gua tertarik itu lu melakukan fotografi ini tuh dengan keseharian lu gitu, tetap Mm-mm. melakukan lah gitu Mm-mm. dari sudut pandang lu kan Benar, benar, benar. yang lu lihat. Awalnya tuh itu sebagai ini aja sih, kayak orang, kayak atlet atau apa ya, atau ya atlet atau orang yang senang olahraga, dia tuh setiap hari tuh fitness gitu ya, Oh iya. untuk melatih muscle-nya. Nah, gue juga melatih muscle memory gue nih, karena kan gue juga kurang lebihnya agak-agak geser sedikit tuh pekerjaan gue gitu ya, kayak banyak bikin video justru gitu gitulah, konten udah ke atau konten sosmed ya sekarang kan, atau digital sekarang marketing gitu-gitu. Jadi untuk ngedesain juga, lu bisa ngedesain ngedesain juga, kan. betul, ngedesain waktu itu Iya banyak lah, benar. desain logo atau logo corporate juga beberapa ada. Mm-mm. Ya gitu. Jadi untuk ngelatih muscle memory gue aja gitu, melatih komposisi gue, jadi ngelatih rasa gitu, kepekaan, sensitivitas visual gue. Visual, iya Bener. benar. Ya Cara gitu-gitu sudut sih. pandang mata lu melihat visual yang enak, yang punya cerita juga gitu kan. Bener. Jadi kayak orang yang punya kerjaan apa, kayak misalkan orang yang kerja di SCBD tapi paginya masih sempetin untuk fitness gitu, lari, jogging dulu gitu baru berangkat kerja. Nah, kayak gitu-gitu aja sebenarnya sih. Gue punya pekerjaan yang lain nih, Iya benar. tapi gue tetap melatih fotografi gue dengan ya yang hal-hal yang sederhana aja, simpel-simpel gitu, pakai HP gitu sih. Awalnya niatnya itu. Jadi makanya gue sempat bikin project itu, 1 hari 1 foto dalam 1 tahun. 1 hari 1 foto dalam 1 1 tahun itu. 1 hari 1 foto 1 hari 1 foto dalam 1 berarti tahun. 1 tahun 1 foto apa gimana? 1 hari dalam 1 tahun, jadi 365 foto. Oke. Gitu. Lalu itu untuk ngelatih konsistensi gue, ngelatih tadi muscle memory gue, terus kepekaan gue ngelihat sehari-hari. Jadi gue sehari-hari sambil jalan gitu ngeliat hal yang menarik, entah ngeliat komposisi yang menarik gitu ya. Tapi kan Foto kalau menarik dalam kita kan masing-masing Betul, beda-beda lah ya, betul. perspektif punya masing-masing lah. Betul. Bener. Entah apa yang kita lihat secara gambar, visual, atau dari ceritanya nih gitu misalkan. Oke. Ini kayak ini. Iya nih, gue bikin posternya. Oh, ini nih. 1 hari 1 foto 1 tahun, project one. Oh. Jadi karya foto keseharian menggunakan ponsel yang diunggah ke dalam akun Instagram selama 1 tahun. Tuh dari tahun 2014. 2014 ini nih. Iya, pokoknya apapun yang lo lagi ngapain, udah bikin aja, foto aja gitu. Jadi nggak perlu dipikirin, kan bikin komposisi, ada Fibonacci juga lah gitu-gitu. Oke. Ada teknis-teknis. Wah, itu nggak ada yang tahu sih itu Fibonacci. Ya pokoknya ada teknik lah. komposisi Fibonacci gitu. Nanti bisa di searching aja gitu. Itu apa? Gitu-gitu. Ini juga nih. Iya, ini lagi nongkrong di warung kopi, ya udah foto aja gitu. Lu nggak perlu mikirin sesusah itulah gitu. Yang ada di depan, yang ada di depan lo ya udah foto aja gitu. Ntar dalam 1 hari itu ya. dalam 1 hari lo bisa foto sembarang. Nah, itu juga ngelatih lo ntar kurasi foto di situ. Lo foto sembarang nih. Nah, hari itu yang mau lo upload yang mana nih gitu. Oke. Gitu sih. Walaupun yang nggak menarik nggak apa-apa. Iya makanya ini kan keseharian aja, nggak tahu lah apa. Sekarang kan orang story kan. Jadi gue juga nggak mikirin tentang estetika lah apa. Tapi kan tetap melihat ya, tertarik untuk lo gitu kan foto. Ini secara visual kalau gue foto menarik nih. Betul. Ya menarik kan juga
Beda-beda. Bisa dari tadi entah keresahan atau apa. Iya, iya, Misalkan kayak gini, gue misalkan ada satu ini foto. Ini. Misalkan gue resah sama waktu itu ada isu human trafficking gitu, anak-anak ya Oh, yang dijual. jual. Ini jual anak ya, pakai baju anak-anak dijual gitu. Oh, Ada China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Thailand. yang tentang isu human trafficking itu ya. Jadi ini Dijual. contohnya ini kan si manekin ini anaknya yang Anak-anak dijual ke berbagai negara. berbagai. Oh, oke. Jadi kayak gini-gini tuh apa ya, maksud gua nggak bisa mata orang. Maksudnya orang kalau lewat mah biasa aja. Iya benar. Orang Benar. lewat kayak ya udah manekin, harganya ini manekinnya apa bajunya nih, harganya 24.000 nih ya kan? Bener ya, Iya, gitu-gitu. iya. Ini kan secara semiotik aja, simbol Semiotika sebagai juga harga ya. gitu ya kan. Iya. Tapi dari satu keseluruhan ini lu foto bagian ininya si manekin, ini harganya, terus di sini ada gitu Berbagai ya. negara, gitu. Cara membacanya tuh visual ternyata Mm-mm. Macam-macam lah, maksudnya ya tergantung sudut pandang lo lihatnya gitu. Kalau ngeliatnya orang ngapain sih foto beginian, nah tapi kalau kalau dijelasin, makanya dikasih caption juga trafficking gitu ya, gitu. Butuh untuk trafficking apa nih gitu kan. Oh nih human maksudnya trafficking human atau trafficking atau apa ini bajunya nih kan gitu ya kan. tapi lu nggak menjelaskan caption Nggak secara perlu lah, kayaknya itu punya ntar orang punya interpretasi masing-masing aja gitu ya. Foto kan gitu ya, sebuah karya seni kan juga begitu, kayak lukisan atau apa kan nggak ada tuh yang ngejelasin panjang lebar gitu tentang karyanya gitu ya. Benar. Nggak harus selalu begitu kan. Berarti jatuhnya foto apa ya kalau begini tuh? Ya apa ya, Art. ya art mungkin ya setiap orang bebas nilai sih gitu. Oh gitu ya, Sih. benar juga sih. Kayak gitu-gitu sih. Kayak gini juga, ini juga menarik kan, misalkan bawahnya atasnya itu baju-baju seksi gitu, tapi bawahnya ini kerudungan gitu. Baju-baju Makanya ketat nih. makanya gue kasih caption nih, lo hidup ada pilihan, lo mau pakai yang baju yang mana nih, lo pakai yang Baju ketat, baju seksi lah nih, pakai baju-baju tidur lah tuh ya, atau lo pakai kerudung, itu ya hidup ada pilihan gitu. Kira-kira kayak gitu-gitu sih, ngelatih kayak gitu-gitu. Dan nggak semuanya bercerita kayak gitu juga kan, ada foto-foto kayak kegiatan pemilu, nih ada foto-foto ini kayak ngelatih komposisi aja gitu-gitu. Ini keseharian di rumah aja gitu. Ya udah, yang gua hari itu dapat, misalnya gua nggak kemana-mana nih, di rumah doang, tapi demi konsistensi gua gitu ya. Iya, lo harus mendapatkan sebuah foto. Ya udah, foto aja nih kebersamaan keluarga, family time gitu. Gitu aja, sesimpel itu. Jadi lo nggak perlu lo pikirin ribet banget sih gitu, kayak hidup juga nggak usah dibikin ribet, tapi ya tetap kita melatih muscle memory fotografi kita gitu. Nih, ini komposisi warna nih ya, rainbow head box. Ini menarik sih nih. Ini apa nih ya? Toples apa sih? Toples Kerupuk gitu. ya? Kaleng kerupuk ya? Kaleng kerupuk. Iya. Gitu. Nah kalau lo nggak dapet yang bagus ya udah foto aja. Perlengkapan muslim tapi gini gitu. Gitu ya. Kalau nggak dapet foto jelek juga nggak apa-apa, yang penting upload aja gitu. Lagi makan ya, iya. Fit food apa nih? Viet food, Vietnam food. Oh. Yang penting konsistensi. Itu aja. Ya kalau kadang-kadang dapat foto bagus ya bagus, bonus lah gitu ya kan. Dapat momen bagus, bonus gitu. Jadi lu nggak nyari banget, maksudnya nggak banget kayak harus gitu. Bagus gitu, harus hunting. Enggak. Nyari misalkan kemana gitu. Enggak sama sekali, supaya untuk mengusahakan biar fit gua keren gitu. Enggak ya. Jadi enggak. Apa yang lu lewati di hari itu, apa yang lu lalui di hari itu lu foto ya. Bener. Mau itu apa ya? Mau itu apa, entah keresahan dalam kadang sih itu tuh, kadang ya beda-beda treatmentnya. Kadang sambil lewat nemuin momen bagus, kadang gue lagi ngerasain apa terus gue pengen moto apa, maksudnya moto apa tapi yang menandakan hati gue nih saat ini, tapi yang ada di sekitar aja, nggak perlu yang lu cari-cari gitu. Nggak perlu yang cari-cari banget kayak tadi lo cerita di belakang kamera lo lagi sedih, tau lo foto bulan gitu misalkan. Iya, gitu. Kayak gitu sih.
Ya dulu gue begitu tuh, kalau galau dikit foto bulan. Atau waktu itu gue pengen putus, gue foto lampu merah gitu misalkan. Ada di sini juga mungkin kalau nggak salah. Itu gitu aja. Iya. Ini kalau yang nemu kayak gini kan oke lah ya, gitu. Ini juga bangun tidur sih, nggak mikir-mikir apa amat. Deket rumah dong. Dekat rumah waktu itu. Ini Ini bangun tidur juga, gitu-gitu. nih. Jadi apa yang dilewatin aja. Apa yang dilewatin aja. Nggak usah dipikir-pikir. Jadi fotografi dibikin simple dan apa ya? Kalau kayak misalkan stand up comedian, dia mencurahkan keresahannya lewat berkomedi gitu, ditulis sama dia dan dilatih terus. Dia juga latihan terus kan tuh, dibawain di open mic gitu. Nah, kita juga melatih gitu, itu ya. melatih itu. Keresahan di kita nih, apa yang lu lihat ini apa sih namanya? Mengawali ya, mewakili. Nah, iya benar. Perasaan. Jadi yang lu lihat ini, yang misalkan lu jalan gitu, lu lihat nih kayaknya mewakili keresahan gue nih. Benar. Jadi bisa gue foto, terus lu kasih caption singkat untuk bicarain keresahan lu itu kayak tadi kan gue bilang kayak stand up comedian, misalkan dia juga dilatih terus ditampilin ke halayak kan gitu, maksudnya kayak di open mic kan pasti ada penontonnya gitu. Iya benar. Sama ini kan juga ditampilin ada penontonnya walaupun sedikit kan, dia juga latihannya yang nonton sedikit kan. Iya, benar. Nanti ketika kita udah oke, udah bagus, kita kumpulin jadi satu ya, kita minta bikin pameran yang halayaknya yang nontonnya lebih luas lagi gitu. Tapi ini belum pamerin. Belum ada rezekinya. Waktu itu sebenarnya pengen gue bikin satu buku, cuma ya banyak kegiatan yang ini udah dilapot di ini aja lah. Semoga Instagram nggak tutup. Instagram kayaknya enggak sih ya, susah. Gitu aja. Iya. Ini lagi di toko buku nih. Malu bertanya, beli peta. Terus ini Dewi Lestari. Nggak ada apa-apa sih, cuma kayak Dewi Lestari jualan peta aja udah gitu. Harusnya kan dijualan buku, cuma jualan peta aja. Iya. aja gitu. Soalnya dia posisinya di sini kan, apa sih namanya nih, balihonya apa sebutannya ya? Banner lah ya. Banner 1x1-nya dia. Standing banner gitu. Foto dari Dewi Lestarinya. Menarik aja nih, kayak ditempel gitu ya. Iya. Jualan peta. Ini padahal bukunya di situ tuh, belakang tuh. Tuh kan judulnya kan ketika penulis menjual maps. Oh. Lagian siapa sih yang naruh bannernya salah sih posisinya nih, aduh. Gitu sih. Iya. Ini beberapa ada foto kerjaan juga. Yang buat jualan lah, dikit-dikit jualan. Iya, benar. Dikit jualan. Gitu, foto lagi banjir waktu itu. Terus namain anak ponakan gua, ya gitu-gitulah. Kalau dulu kan sebenarnya ini kan fungsinya Instagram dulu ya kan sih ya. Setahu gue sih ya, Instagram itu dulu itu fungsi awalnya dia cuma lo pengen ngupload foto sehari-hari aja, bukan buat awal-awal si Instagram itu foto kan. Bukan buat jualan, dan itu ya emang dulu kan orang seneng foto, terus akhirnya ya udah diupload, makanya Instagram namanya kan. Iya. Instan, jadi lo ketika lo foto langsung lo upload. Gitu. Makanya ada, kalau lo foto pakai Instagram ada efek-efek segala macam ya. Yang bawaan dulu kan juga ada tuh. Dan cuma foto yang kan nggak sebanyak ini ya. Sekarang kan bisa video. Bener, dan masih gue terapkan sampai sekarang. Gue konsisten terus foto, nggak pernah ada, jarang banget video. Iya. Tetap gue menggunakan Instagram sebagaimana mestinya. Iya. Ya sekarang sebagaimana dia terlahir gitu sih. Sekarang kan yang dilakukan orang sebenarnya secara nggak sadar itu dia posting di story kan, foto untuk di story-nya dia kan, itu secara nggak sadar yang lu lakukan itu keseharian itu dalam. Karena sekarang tuh kayak kemarin gue habis ngobrol sama temen gue si Joni, dia tuh melakukan dia tuh sempet ditanya
sama HRD, kegiatan lo apa di Instagram kok nggak ada nih gitu, Oh, nggak update story, nggak apa segala oh. macem. Itu tuh juga sebagai pertimbangan lo zaman Biasa, sekarang itu, zaman sekarang benar-benar. Kegiatan di sosial sosmed lo media tuh kayak kita. gimana. Jadi kayak Karena bisa ngeliat karakter kita dari sosial media kita kan. Gitu. iya, Jadi iya. HRD atau apa mereka membaca kita juga lewat sosial media kita, karakter kita gimana kesehariannya. Mungkin dia juga bisa ngebaca foto-foto kita gitu kan ya. Oh nih anak kesehariannya gloomy banget sih nih, atau ini anak kesehariannya ceria banget sih Iya, gitu. ternyata dari yang lu posting di story, foto yang lu posting di story itu ternyata itu mencerminkan diri lu ya. Atau ini anak Sekarang bacot itu ya. banget sih nih, atau ini anak comel banget sih nih, apa-apa dikit-dikit di apa namanya diomongin Iya, misalkan. iya, ntar iya, iya. ntar mungkin aja bisa masuk kantor gue yang kantor kita yang diomongin kan, bisa aja Iya, gitu. bener. Kayak gitu sih. Iya makanya sih. makanya sekarang perusahaan-perusahaan pada nyari sosmed pribadi Kegiatannya gitu. apa lu di sosmed gitu ya. Atau nanti bisa jadi mencoreng, ternyata ada postingan-postingan yang negatif gitu, bisa mencoreng nama baik perusahaan kan, bisa aja. Bener. Jadi menjaga dari awal. Iya sih. Gitu. Foto-foto semuanya. Ini tembok ya. Ini pagar sih, Cuma ada gambar hiu ini. pagar besi gitu. Pagar besi. Oh, pagar besi. Pagar besi, makanya ini kan ada karatnya kan. Iya. Ini apa nih maksudnya? Nggak ada maksudnya. Rastisak. Cuman menarik aja ya sama gambar kayak hiunya kayak galak, terus kayak iya. udah rusak aja nih, udah ketusuk tuh hiunya. Oh iya. Artinya ada karatnya. Karatnya merusak hiunya, bener. Ya makanya kadang kan nggak semuanya selalu bercerita, mungkin nggak selamanya selalu ini dulu Bongkar tugas kuliah ya. ini bongkar tugas kuliah aja. Dulu ini ada pernah bikin ini dulu digital imaging gitu kan. Oh iya, digital imaging. Nih lu ganti palanya deh. Jadi ini seolah-olah kan dulu kan, zaman dulu kan tiap orang selalu mendewakan kameranya masing-masing kan. Gue agama. Nikon banget nih. Iya, agama. Gue Canon banget nih. Nah, agamanya apa gitu. Jadi ini kepala orang kan punya masing-masing. Bener. Agamanya ada Nikon, ada Hasselblad, ada Canon. Jadi tiap orang tuh punya. Sony belum ada ya? Belum, waktu itu Fuji belum ada. belum. Pentax Dulu kan antara kayak dua agama aja tuh sebenarnya kan. Nikon sama dan Canon. Bener. Oh, itu galak-galakan tuh orangnya. Apalagi kalau kayak di sosmed tuh bisa serem-serem kadang-kadang. Kacau sih zaman dulu. Terus akhirnya lu ganti nih pala nih sesuai merek masing-masing. 3 jagoan nih ceritanya ya. Yang tengah apa ya? Hasselblad. Oh, Hasselblad. Dulu kan kampus kita punya Hasselblad kan. Bener. Jadi yang gue lihat aja. Itu kamera dewa zaman itu ya, sampai sekarang juga ya. Masih sama Phase One kan. Saingannya dia sama Phase One. Leica enggak ya? Leica enggak. Ini kan medium format itu biasanya itu juga dua tuh medium format. Orang pakai Hasselblad apa pakai Phase One. Oh, iya sih. Cuma gue nggak ada orangnya, dapat nomor 3 aja nih. Iya. Gitu foto-foto sehari-hari gua. Iya nih, lu lagi mudik kayaknya nih. Ini waktu lagi kerjaan ke sana, ke Padang Panjang itu. Oh. Ini petani kopi. Bener. Gitu keseharian kerjaan beberapa sedikit nih. Dapat foto anak-anak lagi gue banyak lah gitu. Waktu itu ke perbatasan. Enggak, ini gue lagi jadi ke perbatasan waktu itu, perbatasan di ini Kalimantan Barat. Oh. Jadi relawan juga ini. Tapi ini dibayar sih sama kantor. Tapi ini waktu itu gue ngakilin ada relawan kedokteran gitu. Ini 2018 ke perbatasan gitu. Kalimantan Barat. Iya. Selfie. Nah ini kayak mau jadi raja nih. Iya. Ya kan ini kan apa foto kampanye kan, mau jadi raja dia. Melamar menjadi raja. Anjay. Jadi yang lu framing ya itulah ya. Maksudnya kan ini sebenarnya kan panjang. Ada kata apalah di sono. Bener. Terus yang lu cropping framingnya jadi raja gitu aja ya. Makanya judulnya kan itu captionnya melamar jadi raja. Apa kampanye. Mohon dua restu tuh. Iya benar.
Jadi cara ngeframingnya ya Iya. foto Nah ini juga itu. tadi kayak atas misalkan nih ahli susuk nih. Nah, ahli susuk tuh Dilan dapat itu Milea. Oh ini Dilan sama Milea Dilan ya sama anjir, Milea tapi udah tapi dia pakai susuk nih. ahli Dapetin Milea dapetin Milea pakai susuk. telepon ahli pasang susu. Iya. Ini makanya framingnya itu loh maksudnya. Kan sebenarnya kan banyak visual lainnya lah di sebelah sana atau sana ada apa ya kan. Iya. Cuman yang lu yang lu lihat Menarik nih ada Milea sama Dilan terus ada pasang Ahli pasang susuk. Nah, itu menarik banget. Ahli pasang susuk udah jarang banget lah kalau dapetin orang pede banget. Itu kan ini ya, apa namanya, ibaratnya negatif ya, tapi lo berani banget ngiklanin pasang susuk tapi di iklan di maksudnya jadi kayak jasa yang jasa yang biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa kayak aja, jadi kayak sedot kayak, WC, kayak badut sulap badut gitu. sulap. Dia Pasang masang susuk. iklan ya, pasang susuk. Ini 2022 masih ada loh iklan Menarik di banget ya, gila ya. 2022 loh. Menarik banget loh. Iya. Terus ini yang terbaru nih. Nggak Wah, baru amat ya. sebenarnya juga itu. Itulah apa, balik lagi ke konsistensi ya. Iya. Emang persisten itu berat gitu. Ini gue juga Konsisten. mencoba konsistensi. Benar-benar ini makanya bikin podcast ini. gue support banget Abdu biar dia tetap konsisten. Kemarin mulai lemah gitu guys. Lemah gimana tuh? Kan ada Kayaknya- terus gue posting. Aduh capek banget ya kayak ternyata Iya ya. benar. Iya benar. Ternyata gila juga ya gitu. Iya. Tapi gue kayak abis ngelihat YouTube gue lagi, wah gue udah banyak loh ini, masa gue berhenti gitu sih. Jadi kayaknya jangan deh, gue lanjutin gitu. Ya udah. Ini pegangan nih. Pegangan hidup atau pegangan apa. Terus gue juga ngeliat, gue ngambilnya yang menarik aja, yang ada warna kuning-kuning, yang sisanya gue buang aja gitu. Ada kontras. Curhatan apa nih di sini tuh lo? Ya, curhatan pegangan hidup gitu ya. Waktu itu gue seneng transportasi umum, ya udah. Kayak lagi sendiri nih lo. Lagi sendiri. Terus kayak ngelihat ini ada pegangan. Terus cari warna yang cerah, cari pegangan yang warnanya cerah tuh apa kan ya, nanti masa depan kita semoga punya dapat pegangan yang cerah itu. Amin. Jadi doa nih. Jadi doa dan jadi curhat jadinya malah. Gitu doh, kira-kira. Terus yang ini nih. Apa? Ini bapaknya pakai baju dari kan cosplayer. Iya, cosplayer tuh. Cosplayer doang dulu Jadi gitu kan, nggak tahu. Jadi Cosplayer apa? Gue masih bingung kan ngelihat apa nih cosplayernya maksudnya. Ternyata pas gue liatin lagi dia mengcosplay baju yang dia pakai. mengcosplay yang gambarnya di baju yang dia pakai itu ya. Dia cosplay. Nih Gue nggak tahu sengaja si Iya. sukangnya sengaja atau tukang mie enggak. ayamnya ini mie ayam kan? Mie ayam sengaja atau enggak dia pakai topinya begitu juga, bajunya begitu juga, itu dia sengaja. Maksudnya bajunya berlapis dua juga kan? Iya. Ini kan yang digambar di bajunya berlapis dua, cuman kebalik aja Tapi ya. kebalikannya yang Hitam. yang digambar pakai baju hitam, dia pakai baju putih. Dalamannya hitam, yang ini dalamannya putih. Ini pas banget sih ini. Ini yang dinamakan momen foto street ya. Foto street, benar foto street. Tapi lu tanya tuh abangnya. Abangnya tanya. Lu tanya, tapi ya, dia jawabnya abang-abang malu gitu, hehe, senyum aja gitu. ketawa aja. Apa dia ngeliat dulu bajunya kayak, oh iya sempat oh iya gitu. Apa gimana iya, dia? sempat ngah juga, kaget dia. Oh iya gitu. Sama ya. Dia Enggak, ternyata ternyata lu bang gitu. Berarti nggak sengaja dia. Berarti nggak sengaja ya, karena dia kayak Tapi mungkin dalam bawah sadarnya dia, mungkin dalam alam bawah sadarnya dia suka pakai baju itu setiap hari kan. Mungkin dia pengen gaya kayak gitu juga, mungkin ya. Alam bawah sadar aja gitu mungkin kali ya. bener. Gitu. Terus yang terakhir lagi yang gua lihat yang lu posting ya di tweet ya. Waduh. Mana tuh tweetnya? Dibahas juga lagi. Iya, Oh boleh lah. ini. Nah, yang di tweet ini ya maksud gua ini baru banget nih. Ini klik aja deh. Nah, gini aja. 1 hari yang lalu nih tuh. Baru 1 hari yang lalu. Baru banget tuh. Gua lihat ini Ya itu. kayak lah ini foto apa sih kan gua kasih tahu saya dong alasan terbaik kalau cowok bawain tas ceweknya sekecil itu apa? Kayaknya tangan ceweknya baik-baik aja, sehat normal. Saya nggak nemu alasan. Ya soalnya ya jadi lu nanya nih. Nanya, Kasih pertanyaan. tahu saya dong. Iya. Bener, pertanyaan doang, Dan tapi ini lu foto sendiri kan? foto sendiri.
Ya gitu, tadi balik lagi soal foto keseharian. Jadi foto keseharian itu nggak perlu yang lo pikirin kualitasnya, nggak perlu lo pikirin gimana cara ngambilnya atau apa kameranya gitu, nggak. Yang penting lo resah, terus lo ambil aja fotonya, ya udah lo share aja gitu. Apa keresahan lo, ya dihujat atau enggak, atau ada yang ngedukung, ya itu pasti bagian dari apa ya, ya resiko, iya, bagian dari diskusi aja gitu, jadi bahan diskusi kan, menarik gitu. Rame lo, banyak lo yang 1000 komen. komen ini, 1000 ya? 1000 komen ini Oh terbanyak. iya bener. 1000 komen dan 1K hampir 300 love like. tuh. Hampir 280, hampir 300 like nih, bener. Terus ada yang nge-repost nih. Nge-repost Ada yang 71, nge-repost, ngeri banget kan. ada yang nge-retweet. Ya ada yang setuju tuh, lihat, ada yang setuju sama kamu Kika, ada yang ini tuh, ada yang setuju, Iya loh. Padahal maksud gua ada ini yang responnya banyak. ada yang kontra juga nih, kayak ini kontra ya kan. Apa bedanya sama cewek nyentongin nasi ya? Iya. Kontra ya kan. Kadang Gitu-gitu. cowok juga suka minta centongin ya. Padahal konteksnya bukan soal ngebantuinnya kan. Gue konteksnya itu apa, keresahan gue tuh cowok bawa tas perempuan yang model begini aja, yang terlalu feminim gitu sih. Tapi orang kan yang tadi, sebuah karya itu kan punya interpretasi asumsi masing-masing Masing-masing, bener. gitu. Gua arahnya kemana tapi orang ngebacanya lain, ya itu hak mereka juga gitu. Iya. Tapi maksud gua ya udah lu fotonya padahal gini nih. Maksud gua lu dari ini apa sih? Kalau misalkan nggak ada caption, Ya udah. jadinya kayak ya udah foto apa sih maksudnya? Foto lucu-lucuan mungkin ya orang kan. Kayak apa? cowok pakai tas cewek kan jadi foto lucu-lucuan, atau bisa juga orang nangkep lain, nggak tahu lagi apa lagi, misalkan kayak ini megangin tasnya siapa kayak. Bahkan mungkin nggak ada yang mau lihat Benar. fotonya kalau lu misalkan nggak kasih narasi ini nih, karena lu ini ada maksud dari yang pengen lu tuju dari yang lu foto. Kira responnya banyak beragam. Kalau nggak ada ini paling nggak ada yang ngelihat itu maksudnya apa kan, karena nggak paham itu tadi kan. Tapi gokil sih, kayaknya lu lanjutin sih ini gini maksud gua. Jadi foto ada yang bikin happy, foto ada yang bikin orang terenyuh gitu ya, orang sedih, ada juga foto bikin orang berantem. Iya, foto bikin orang berantem. Jadinya ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Buset. 1000 Terus akhirnya komen loh. Ada yang balas dengan foto lagi nih. Nah itu kan jadi menarik kan. Ada yang balas pakai foto lagi nih. Nah, itu kalau fotografer yang udah high, yang udah tinggi gitu ya, katanya karya dibalas karya, ini juga sama nih. Karya dibalas karya. Jadi dia mengkomen artikel lu dibalas dengan karya juga, dengan dia juga ngefoto nih. Ini juga pengalaman pertama aku dibawain tas, mulai dari cuma dompet segede ini. Gue juga gak tahu kenapa harus dibawain, tapi gue segede ini juga pernah bawain sih. Parkiran tapi dia gak pernah bawain tas cewek juga gitu. Cowoknya jadi unyu gitu kali ya. Kan gue cuma pertanyaan gue alasannya apa gitu. Lo tanggapannya santai-santai juga bisa kan ya. Ternyata ada yang kesulut juga. Relate itu juga dengan keresahan lu sendiri juga ya. Ada yang bercanda juga. Mungkin ternyata ada yang terwakilkan juga kan, yang setuju mungkin ada yang terwakilkan juga tuh. Benar. Atau yang nggak setuju ada yang kesenggol juga egonya. Iya. Karena ya tadi itu kan yang centong nasi, si cewek membalas tuh kan pro kontra dia tuh. Ya, walaupun nggak di luar konteks ya. Iya. Bener. Menarik, seru. Karya gue bisa seram ini, gue nggak pernah punya karya seram. Padahal karya jelek. Makanya maksud gua bagus enggaknya foto tuh kayak gimana sih gitu loh. Maksud gua apakah harus dengan pencahayaan yang bagus, komposisi yang bagus, kualitas foto yang tajam bagus, atau gimana? Apakah harus kayak gitu kan? Ternyata enggak juga ya. Respon orang sekarang tuh udah bener-bener seluas itu ya. Di banyak seni lain kan juga gitu. Kayak ada yang dia bikin karyanya biasa-biasa aja, yang menurut dia nggak laku mungkin ya, atau jelek gitu ya, itu bisa ternyata
meledak gitu kan, kayak lagu misalkan kayak Radiohead, dia sampai benci banget denger yang dia bikin lagu padahal Creep itu padahal lagu paling populernya dia, tapi dia paling Tapi nggak suka. ternyata nggak suka itu. Si vokalisnya Radiohead siapa? Si Tom York. Si Tom York. Tom York tuh paling benci kalau disuruh nyanyiin lagu Creep. Creep. Paling nggak suka. Tapi itu yang paling laku. Tapi paling laku. Iya. Kayak gitulah. Kadang kan kita bikin foto jelek belum tentu menurut orang jelek kan. Ternyata bagus. Ternyata jadi, ya tergantung gimana relate-nya kali ya zaman jadi sekarang kapan tuh ya. Jadi lo naikin aja, lo upload aja, siapa tahu ada yang suka. Sama kayak lagu Komang padahal dia upload tuh berapa tahun yang lalu, ternyata baru naik sekarang. Bener, gitu. Kayak gitu-gitu. Sama kayak hal yang dilakukan si Ahmad Dhani kan. Ahmad Dhani beli lagu Neng Neng Nong Neng itu. Neng Nong Neng. Menurut orang mungkin Neng Neng Nong Neng Neng ketawa neng. Ternyata lah. Mungkin orang lain kayak berpikir ngapain ya beli lagu itu ya seharga 5 juta. Wah, ternyata sekarang maksudnya setelah dia beli itu terus dia aransemen ulang, dia nyanyikan ulang, lah rame lagunya. Begitulah, itu karya seni kayak balik gitu. Modal jauh. Karya seni gitu. Gitu ya. Gitu. Kayak Van Gogh mungkin misalkan waktu dia masih hidup karyanya nggak pernah laku sampai dia putus asa, akhirnya dia meninggal, akhirnya karyanya dia tuh terkenal setelah dia meninggal. Jadi dia nggak gitu ya. Jadi dia nggak ngerasain karyanya dia. Itu juga kayak sebagai gue juga udah ngebahas ini sama teman gue si Joni. Banyak lah yang udah gue bahas. Jadi kayak apakah iya tuh karya harganya bisa mahal puluhan triliun, puluhan miliar dolar. Harganya bisa sampai segitu tingginya itu apakah harus si seniman itu meninggal dulu gitu loh. Iya. Menurut lu gimana? Abang harus meninggal dulu apa enggak gitu? Kalau menurut juga sih enggak lah. Itu kan mungkin menjadi nambah bumbu backstory-nya aja sih jadinya kan. Mungkin sebenarnya tuh karyanya Van Gogh mungkin biasa-biasa aja gitu ya, tapi karena backstory-nya menarik gitu ya. Bagaimana dia cara bikin karyanya, bagaimana kehidupannya dia. Ya orang jadi fokusnya jadi mulai sempit gitu kan ngeliat karyanya. Oh, ternyata sedalam ini ya gitu. Padahal awalnya sebenarnya orang lihat biasa aja gitu. Oh. Iya kan? Iya, cuman kenapa orang kebanyakan tuh melihat karyanya baru pada saat itu ya? Karena ya itu matanya mulai difokusin untuk ngelihat lebih dalam lagi tuh karyanya gitu. Tadinya mungkin dia dijualnya di pasar mungkin misalkan gitu. Iya, kayak di misalkan kayak atau di pasar seni gitu misalkan gitu ya. Kita ke Braga, ya. Di Bandung kan banyak tuh, atau di Malioboro itu kan orang kita lewat aja gitu. Tapi mungkin entah lagi si senimannya meninggalnya kenapa atau jadi bahan berita gitu. Orang jadi ngelihat karyanya gitu kan. Jadi fokus ngelihat karyanya gitu. Tadinya mungkin ngelihatnya cuma selewat aja. Terus jadi mahal ya. Jadi mahal. Yang untung si tukang lelangnya malah. Wah, kacau nih gue. Enggak. Gitu jadi. Iya. Jadi lo jangan malu untuk upload foto jelek yang lo pikir jelek gitu ya. Jadi upload aja, itu juga jadi apa ya? Jadi lo bisa ngeliat tuh perkembangan karya lo sendiri gitu. Mungkin dulu lo fotonya begini, makin lama foto lo berubah gitu kan. Jadi lo orang lain dan lo sendiri juga jadi bisa lihat tuh perkembangan karya lo kayak apa. Seperti gitu. Apa dan gimana ya, bener-bener. Lo dulu pernah di sini, lo bisa sampai ngerasain ini gitu kan dengan karya yang jelek lo dulu. Kalau lo nggak mengawali yang jelek dulu, lo nggak bakal bisa dapat yang bagus. Ya bener kan. Iya. Dan siapa tahu itu tadi baik lagi, siapa tahu orang lihat itu justru bagus karyanya gitu kan ya. Gitu ya nggak? Iyalah. Maksud gue ya itu juga kayak apa ya, karena teman gue si Joni juga tuh dia menemukan foto bagusnya itu setelah beribu frame yang dia pernah foto. Ternyata foto bagus gue yang ini gitu. Jadi kayak habis melewati beribu ratus frame baru dia ngerasa kayak ini foto gue udah bagus nih gitu. Bagus dalam sisi secara teknisnya kayak secara komposisi, secara teknis akhirnya kayak oh gini foto bagus gitu. Sama kayak ya lo berolahraga, kayak kemarin terakhir gue habis ngobrol juga sama fotografer olahraga yang dia juga suka olahraga. Gue kayak
Ya lu kalau misalkan, jadi dia tuh setiap hari rajin olahraga karena untuk membiasakan dirinya itu ya untuk stamina gitu, karena kan dia suka lari. Jadi dia lari karena kita harus membiasakan diri kita lari gitu, supaya metabolisme kekuatan tubuh kita tuh terbiasa dengan lari mau berapa ribu kilo. Bener. Itu Sama yang tadi gue bilang kan di Iya. di fotografi bisa juga dilakuin kayak gitu kan. bener. Lo bisa di medan apapun lo bisa foto jadinya kan, nantinya misalkan lo kerja di mana gitu. Iya, lu bisa melakukannya ya. Atau lo bisa lo dapat kerjaan apa dengan foto apa gitu, lo udah pernah nih lo ngelakuinnya gitu ya kan. Ya sesimpel itu sih gue mikirnya sih, gitu sih, bikin foto-foto pakai HP. Jadi gue pengen nanya sih, ini sebenarnya pertanyaan awal sih sebenarnya harusnya. Iya. Di depan harusnya pertanyaan. Tapi gue baru nanya sekarang karena, jadi menurut lu nih fotografi ini tuh apa menurut lu? Wih, gila itu. Fotografi itu menurut gue apa? Sebagai fotografinya apa? Fotografi itu apa menurut lu? Itu fotografi itu apa sih? Setelah lu lalui nih dari semua, dari lu kuliah, dari lu sekarang melakukan kegiatan foto sehari-hari, jadi menurut lu tuh fotografi itu apa buat lu pribadi? Karena pasti punya perspektif masing-masing. Seorang fotografer itu, fotografi untuk dirinya tuh apa? Jadi untuk diri lu fotografi itu apa? Fotografi udah modelnya udah kayak nafas mungkin kali ya buat gue kali ya, menurut gue ya. Ya sama kayak itu tadi. Kalau gue nggak ada fotografi gue mati, sama kayak napas, gue nggak napas gue udah mau mati. Karena rezeki gue dari awal dari dunia foto gitu ya. Jadi rezeki gue di situ, terus keseharian gue juga, keseharian kita, bahkan keseharian semua orang, bahkan malah itu adanya di foto. Bahkan bisa menyelamatkan kita juga foto. Misalkan lo lagi terancam gitu, lo kirim foto ke orang lain ya kan. Ini gue lagi di sini nih, gue lagi dalam bahaya misalkan gitu, lo foto kok kirim ke orang lain sebagai bukti misalkan gitu. Itu kan juga menyelamatkan lo juga bisa. Iya, kayak misalkan lo pergi kemana, lo foto, lo ini lapor ke cewek lu, kalau enggak mati nih gua kalau nggak lapor ke cewek gua gitu ya. Atau ke bini lu, gua pergi kemana, coba mana foto gitu kan, kalau nggak lu foto mati nih gua ntar di rumah gitu atau ya. Orang kerja kalau nggak itu absen selfie foto. Bener, lu beneran kerja nggak nih ya kan? Karirnya PPSU tuh yang nyapu di jalan, kalau nggak difotoin temennya, foto sebagai bukti. Bener, Jadi kalau enggak mati karir. Iya, bener. Jadi foto untuk lu, fotografi itu ya nafas kehidupan ya tadi ya, bener ya. Jadi dari lahir aja lo udah difoto. Bener. Buat foto apa tuh? Kalau di foto tuh lahir baru oe aja lo difoto, minta fotoin sama susternya lah. Kayak anak gua kan waktu itu, tolong minta fotoin dong pas lahir gitu. Bahkan di dalam perut pun itu kan nyawa pertama dia di dalam di USG gitu, di foto. Nih laki apa cowok, nih palanya gimana, bulat apa segitiga, betul, apa kotak ya. Bahkan sampai meninggal pun itu di depan peti kita atau di depan makam kita itu ada foto kita. Bener sih. Jadi foto itu adalah kehidupan nafas ya. Dari lahir, bahkan dari masih janin sampai lo meninggal tuh ada foto yang melekat di hidup lo gitu. Gitu ya. Ngeri gak sih? Ngeri sih. Dan dalam ya makna fotografi ya? Untuk Gugun Arif Wibowo. Gitu kira-kira gitu. Gitu ya. Bener. Udah lama juga kita ngobrol gak sih? Itu udah 45 sama itu ya 1 jam lebih. Iya, 1 jam lebih ya. Pas sih. Iya. Gitu ya. Jadi kita ngobrol sudah cukup lumayan lah ya, sejam ada ya, sejam lebih ya. Wah, seru sih dari cerita semua. Gue pikir apa? Lo mau ngapain sih tuh ngajak gue ngobrol, gue nggak ada isinya. Semua itu kita berdiskusi di sini ya, semoga ada isinya sih. Ya kayak tadi kan, kayak
Ternyata Iya. ada hal lain dari fotografi gitu loh, sudut pandang yang beda ini Bener-bener. yang maksud gua. Lo juga makanya ntar lo upload aja dulu, siapa tahu ini mungkin sekarang sepi yang nonton, nanti lo udah terkenal, makin terkenal, Amin ya. Abdu makin terkenal ya. Masa ada yang nonton video-video kita nih Dok, gitu Iya, ya. iya. Kita ditonton lagi, ada ilmu yang didapat sama orang gitu, Bener-bener. pengalaman-pengalaman kita, ya nggak sih? Bener. Ya maksud gua kan Atau gua mati atau lo udah mati atau gue yang udah mati, ya kan? iya, apalagi yang ditinggal ilmu yang diwariskan Iya, kan. ternyata. Oh, Seorang guru apa siapa ya, profesor apa dosen lah gitu. Tapi ini gua liatnya di film sih. Film Lucy, tau gak lo? Lucy-nya si Black Widow si Oh iya siapa? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson yang main si profesornya si Gat tuh. Lupa lagi gue. Morgan Freeman. Oh iya. Iya. Jadi Itu ya, apa namanya siapa? si Morgan Morgan Freeman. Freeman itu kan. Dia Dia ngomong ke Lucy-nya itu sepanjang kita hidup ya apalagi yang bisa kita berikan gitu. Karena kan pada saat itu si Lucy-nya itu udah mau jadi flash disk itu tuh. Oh iya benar. Maksudnya dia tuh mengkonsumsi, kena nggak sengaja perutnya tuh kena narkoba, di perutnya pecah, terus akhirnya dia menjadi bisa manusia pemikiran super lah, 100% menggunakan otaknya, dan otaknya mau disimpan segala pemikirannya dalam satu flash disk itu. Dia jadi flash disk. Jadi kayak si Morgan Freeman-nya itu bilang kayak apalagi yang lu mau tinggalkan di dunia ini gitu, selain dengan mewarisi pengetahuan. Akhirnya dia jadi relakan dirinya menjadi flash disk. Jadi biar dia nggak mati sia-sia atau menghilang sia-sia, karena pada saat itu tubuhnya dia tuh sebenarnya nggak bisa sekuat itu. Jadi daripada dia sia-sia, dia kata Morgan Freeman seperti itu gitu. Akhirnya dia jadi flash disk, dan isi flash disk itu pengetahuan yang dia miliki semua dengan 100% otak itu. Iya begitulah. Itu sih. Mungkin bisa diterapin di dunia-dunia kita gitu ya, di fotografi gitu. Iya, makanya kan kayak ya apalagi kalau kita nggak berbagi ilmu juga kan. Iya benar. Oke, thank you Gun. Thank you banget untuk Abdu, waktu yang udah ngasih gue kesempatan ngobrol juga. Namanya juga kita kan ngobrol aja, santai aja, nggak usah yang gimana. Tapi apa ya nih yang belum lu inginkan, lu capai, lu pengen apa? Dia apa nih di dunia foto? Lu mau ngelakuin apa? Mau ngelakuin apa ya? Apa yang pengen lu lakukan yang belum lu bisa lakukan? Apa? Ya misalkan kayak di dunia foto itu, gue dulu belum kesampaian tuh project gue dulu, mau bagi-bagi foto keluarga ke orang-orang yang mungkin nggak bisa bikin foto keluarga. Membagikan foto-foto keluarga? Iya. Jadi misalkan gue foto orangnya gitu. Misalkan foto ada apa namanya, keluarga pemulung misalkan gitu. Mereka nggak pernah ke studio foto, nggak pernah foto keluarga. Nah gue bikinin foto keluarganya itu untuk jadi hadiah aja buat dia gitu. Jadi membagi kebahagiaan juga. Itu tuh belum kesampaian aja gitu. Entah pakai Instax atau pakai apa gitu yang bisa langsung kasih gitu. Oke. Jadi dia nggak bisa untuk foto keluarga, tapi lu pengen pengen fotoin dia, pengen berbagi aja gitu. Terus lu kasih aja udah cara free. Cuma Cuma. Iya. Ya gitulah. Ya makanya dari tadi ya kan tadi kita udah obrolin. Apalagi sih yang harus kita tinggalkan dari ilmu yang kita punya. Dari awal gua foto di itu rumah autis, ada lagi foto-foto di relawan-relawan, ya gitulah. Timbal balik gue sama fotografi gitu. Mungkin nanti suatu saat gue ada rezekinya udah cukup gitu, gue bisa bikin project itu tuh. Kita tutup lensanya. Thank you Gun. Thank you. Ngeri.